Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Bilangan pasal 25 ayat yang ke-12. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku. Perjanjian keselamatan dari Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagai manusia kita pasti pernah melakukan perjanjian dengan Allah. Berjanji tidak akan melakukan segala dosa pelanggaran lagi. Ketika kita berbuat salah, berbuat hilaf, berbuat hal yang kita tahu ini bertentangan dengan ajaran agama kita, ini bertentangan dengan kehendak Allah, dan kita berjanji kepada Allah untuk tidak melakukannya lagi. Apakah itu melalui doa pribadi, doa pengakuan dosa, dan doa-doa yang lainnya, kita berusaha berjanji untuk tidak lagi melakukan kesalahan. Namun seiring berjalannya waktu, perjanjian tersebut kita langgar. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagai manusia kita mungkin melakukan pelanggaran, melakukan hal yang tidak tunduk dan taat terhadap perjanjian yang kita lakukan. Tetapi Allah berbeda dengan kita. Allah ketika dia sudah berjanji, maka dia akan setia dengan perjanjiannya itu. Dia akan meneruskan, dia akan melakukan, dia akan melanjutkan apa yang sudah dijanjikannya kepada kita. Dan dalam nats ini juga kita boleh melihat bagaimana keadaan, kelakuan, kondisi dari orang-orang Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, yang akan memberikan tanah yang kaya dengan susu, madu, dan kekayaan alam lainnya yang nantinya bisa mereka nikmati, yang nantinya bisa mereka diami, yang nantinya menjadi warisan bagi mereka untuk anak cucu mereka. Dan dalam perjalanan tersebut mereka selama 40 tahun mereka harus berputar-putar. Karena apa? Karena ketegar tengkukan mereka, karena perbuatan mereka yang bolak-balik percaya setia kepada Allah, membangkang lagi, tidak setia lagi, membangkang, tidak setia lagi, balik lagi bertobat. Itu yang mereka lakukan. Perjanjian terhadap Allah sering mereka ingkari. Dan dalam nats ini kita boleh lihat bagaimana telah terjadi perkawinan campur antara orang-orang Israel dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, di mana tanah mereka yang sedang mereka lalui. Dan pada saat ini dikatakan di Moab dengan Baal Peor, di mana mereka ada berpasang-pasangan. Bahkan di nats berikutnya di ayat 6, bagaimana seorang Israel membawa seorang perempuan Midian, lalu Imam Pinehas anaknya dari Eliezer, yakni anaknya Harun, datang memegang tongkatnya dan mengejar dan membunuh pasangan tersebut. Dan dikatakan tulah pun berhenti, dan Allah berkenan atas apa yang dilakukan oleh Pinehas ini. Dan sampailah pada nats yang ada, yang sudah saya bacakan tadi, yakni sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan perjanjian keselamatan yang daripadaku. Ketika terjadi tulah, mereka membutuhkan keselamatan yang daripada Allah, dan Pinehas mengambil alih dan melakukan suatu hal yang berkenan di hadapan Allah, dan tulah pun berhenti. Itu pada saat perjanjian lama. Dan di perjanjian baru, janji keselamatan Allah telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang tadinya harusnya binasa, sehingga tadinya orang-orang yang harus menanggung dosanya sendiri, yang harusnya mati, karena apa? Upah dosa adalah maut. Tetapi Allah merelakan anaknya yang tunggal untuk diberikan sebagai tebusan, untuk menebus setiap orang yang percaya kepada anaknya tersebut, yakni Yesus Kristus, yang mati tersalib di kayu salib, yang telah
menebus dosa pelanggaran kita umat manusia. Itulah perjanjian yang diberikan Allah, bahwa Dia memberikan keselamatan kepada orang-orang yang mau menerimanya. Petrus berkata, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain daripada nama Yesus, dan anugerah Allah dinyatakan, katakan Paulus, diberikan secara percuma, secara cuma-cuma, secara gratis kepada orang yang mau percaya kepada Yesus. Mari kita percaya, setia, karena Allah telah berjanji untuk menyelamatkan kita. Terima, raih, dapatkan, dan pertahankan sampai dengan kesudahannya keselamatan yang telah kita terima. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.